Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Dini Medianti Putri dengan NIM A1J221010. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu analisis wacana. Analisis wacana adalah ilmu yang mengkaji bahasa yang digunakan secara alamiah, baik itu berbentuk tulisan maupun lisan. Lalu, unsur-unsur wacana itu ada unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal adalah unsur pendukung yang sifatnya eksplisit sehingga bisa membentuk susunan wacana besar. Unsur internal ini ada kata, kalimat, teks, konteks, dan koteks. Kata adalah bagian dari kalimat, yang mana kata ini merupakan satuan bahasa terkecil yang mengandung makna. Selanjutnya ada kalimat. Kalimat merupakan gabungan dari beberapa kata yang memiliki pengertian karena terdiri dari pola yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Selanjutnya ada teks. Teks adalah hasil proses wacana sehingga memahami makna suatu teks itu tidak bisa dilepaskan hanya dari pemahaman tentang teks itu tersendiri, namun juga harus memahami tentang konteks yang menyertai teks tersebut. Selanjutnya ada konteks. Konteks adalah teks yang bersifat sejajar atau koordinatif dan teks yang satu memiliki hubungan dengan teks lainnya. Selanjutnya ada koteks. Koteks adalah hubungan dengan konteks yang berupa kalimat atau unsur yang mendahului dan mengikuti unsur tuturan lainnya. Koteks dapat berubah teks pendamping teks lain atau teks yang menyertai, bisa sebelum kali kalimat tersebut. Nah, untuk contoh dan perbedaannya yaitu adalah kata itu merupakan satuan terkecil yang memiliki makna seperti buku, pena. Nah, adapun kalimat itu gabungan dari beberapa kata, contohnya seperti aku pergi ke pasar. Sedangkan untuk teks itu adalah kalimat yang dapat kita pahami seperti aku belajar di sekolah. Nah, untuk konteks dan koteks itu perbedaannya seperti yang tertera di layar. Kalian mungkin bisa lihat untuk perbedaan dari konteks dan koteks. Selanjutnya kita masuk kepada unsur eksternal wacana. Unsur eksternal wacana ini adalah berhubungan erat dengan hal-hal di luar wacana seperti implikatur, presuposisi, inferensi, referensi, dan konteks. Yang pertama ada konteks. Konteks ini berhubungan dengan teks, yaitu benda-benda atau hal-hal yang ikut bersama teks dan menjadi satu kesatuan. Nah, konteks ini ada dua, yaitu konteks verbal dan konteks non-verbal. Selanjutnya itu ada implikatur. Nah, implikatur ini adalah keterkaitan dengan konvensi kebermanaan yang terjadi pada saat proses komunikasi, atau juga yang dimaksudkan adalah apa yang dimaksudkan oleh penutur itu berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Nah, contohnya di sini bisa dilihat pada layar ada kalimat di sini panas sekali bukan, dimana pada kata di situ yang dimaksudkan bukan panas sekali, tetapi adanya implikator bahwa si penutur agar jendelanya dibuka atau AC-nya dihidupkan. Selanjutnya itu ada presuposisi. Nah, presuposisi ini sendiri merupakan sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai peristiwa sebelum menghasilkan suatu tuturan. Selanjutnya itu ada inferensi. Inferensi ini dilihat secara leksikal memiliki arti, yaitu kesimpulan. Nah, menurut Anton tahun 1988 pada bidang wacana istilah, inferensi ini merupakan sebuah proses yang harus dilakukan pembaca dalam memahami suatu makna yang secara harfiah tidak terdapat dalam wacana yang diungkapkan oleh penulis. Selanjutnya itu ada referensi. Referensi ini merupakan suatu hubungan antara kata dengan benda, yaitu orang, tumbuhan, buku, dan lain sebagainya. Referensi ini sendiri merupakan sebuah perilaku dari pembicara atau penulis. Selanjutnya itu ada persyaratan terbentuknya wacana. Nah, di sini ada beberapa persyaratan dalam wacana, yaitu pertama topik. Topik ini merupakan sebuah wacana yang mengungkapkan satu bahasan atau gagasan. Selanjutnya ada kohensi dan koherensi, yang mana kohensi ini adalah sebuah wacana yang ditata secara serasi dan ada kepaduan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam wacana. Sedangkan koherensi itu adalah terciptanya pengertian yang baik. Nah, selanjutnya itu ada proporsional, yaitu adalah keseimbangan dalam makna yang ingin dijabarkan dalam wacana atau makna yang terdapat dalam wacana itu seimbang. Selanjutnya itu ada tuturan. Tuturan yang dimaksud di sini adalah pengungkapan suatu topik yang ada di dalam wacana. Selanjutnya itu kohesi. Kohesi merupakan relasi antara ilmu semantik dengan unsur-unsur yang ada pada wacana, agar membuat sebuah wacana mampu menafsirkan dan menginterpretasikan sebuah kajian yang logis, yang nantinya juga menghasilkan banyak definisi yang sifatnya serasi dengan unsur-unsur lainnya.
Nah, adapun aspek kohesi yaitu ada kohesi gramatikal yang mana merupakan sebuah rangkaian untuk menyatukan makna gramatikal dengan unsur wacana agar wacana yang tergandung di dalam kohesi pun tidak tumpang tindih. Selanjutnya ada kohesi leksikal. Kohesi leksikal ini adalah memiliki relasi antara unsur wacana yang berkaitan secara segi semantisnya. Kohesi leksikal itu terdiri dari sinonim sebagai persamaan kata, antonim sebagai lawan kata, hiponim sebagai kata-kata spesifik dan generik, repetisi sebagai pengulangan, dan kolokasi sebagai sandingan kata. Selanjutnya itu ada koherensi. Nah, di sini koherensi merupakan keserasian, hubungan, timbal balik antara aspek-aspek pada kalimat serta kekompakan hubungan kalimat-kalimat dalam wacana. Adapun aspek keutuhan wacana itu adalah kerapian, kesinambungan, aspek semantik, aspek batoniah, dan unsur eksternal. Koherensi di sini adalah ada hubungan semantis wacana, yaitu adalah sebab akibat, sarana hasil, alasan sebab, sarana tujuan, latar kesimpulan, kelonggaran hasil, dan syarat hasil. Adapun hubungan perbandingan, yaitu koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama dibandingkan dengan kalimat yang dinyatakan pada berikutnya. Selanjutnya itu hubungan parapratis, di mana kohesi ini dinyatakan dengan gagasan yang dinyatakan pada kalimat pertama dinyatakan secara lain dengan kalimat berikutnya. Adapun hubungan implikatif yaitu merupakan koherensi yang dapat dinyatakan melalui sebuah pendapat berubah gagasan dengan menegaskan kalimat pertama dengan gagasan pada kalimat selanjutnya. Yang ketiga itu ada hubungan aditif waktu, di mana koherensi ini terdiri simultan dan beruntun yang dinyatakan dengan pada kalimat pertama biasanya akan ditambah atau diikuti dengan gagasan dari kalimat berikutnya. Selanjutnya ada hubungan identifikasi, di mana di sini merupakan koherensi yang ditandai dengan hadirnya penjelasan pada kalimat pertama yang diidentifikasikan pada kalimat selanjutnya. Selanjutnya itu ada hubungan generik spesifik, yaitu koherensi ini merupakan koherensi yang dapat dinyatakan dengan membuat kalimat utama sebagai gagasan utama, namun kalimat selanjutnya hanya akan menyatakan keterangan secara khusus saja. Selanjutnya itu ada hubungan ibarat, yaitu koherensi yang ditandai dengan mengibaratkan kalimat pertama seperti hal yang telah dinyatakan pada kalimat berikutnya. Adapun jenis wacana berdasarkan bentuk, yaitu ada wacana naratif yang merupakan wacana dipergunakan untuk menceritakan suatu kisah atau uraiannya itu cenderung ringkas. Selanjutnya itu ada wacana prosedural, yaitu wacana yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau keterangan bagaimana sesuatu harus dilaksanakan. Selanjutnya itu ada wacana expository, yaitu wacana yang bersifat menjelaskan sesuatu secara informatif. Dan bahasa yang digunakan itu cenderung denotatif dan rasional. Yang termasuk dalam wacana ini adalah contohnya ceramah, ilmiah, artikel di media massa. Selanjutnya itu ada wacana hortatory, yaitu wacana yang digunakan untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca agar tertarik terhadap pendapat yang dikemukakan. Selanjutnya ada wacana dramatik, yaitu wacana yang berisi percakapan antara penutur. Selanjutnya ada wacana epistolary, yaitu wacana yang dipergunakan dalam surat menyurat. Dan yang terakhir yaitu adalah wacana seremonial, yaitu bentuk wacana yang digunakan dalam kesempatan seremonial atau upacara. Selanjutnya itu adalah wacana iklan. Menurut Aldi dan kawan-kawan, wacana itu dibentuk melalui satu kesatuan rentetan kalimat yang menghubungkan proposisi dalam membentuk satu kesatuan. Nah, wacana iklan ini berfungsi untuk memengaruhi konsumen terhadap iklan yang dimuat dalam media elektronik dan media cetak. Sedangkan menurut Mowen tahun 2001, pesan dalam wacana iklan ini mengacu pada bagaimana isi pesan disusun dan di bagian penting yang ingin ditekankan diulang sehingga mampu memengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk, di mana penyajian iklan pada media massa ini dapat dimuat ke dalam bentuk tulisan yang mana mempunyai ciri khas yang menjadi karakteristiknya, yaitu singkat, padat, sederhana, dan menarik. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil dari review saya terhadap satu penelitian yang mana penelitian ini berjudul representasi ideologi dalam struktur wacana kata hari ini, yang mana dimuat dalam jurnal Lingua, yaitu jurnal ilmu bahasa dan sastra, dengan volume 12 nomor 2 dengan halaman 99 sampai 109 pada tahun 2017, di mana artikel ini ditulis oleh Muhammad Subat Nurul Yakin. Latar belakang dari
artikel ini adalah acara Kata Hari Ini atau KHI merupakan sebuah bentuk wacana yang disiarkan melalui media radio, yang mana acara ini merupakan salah satu program dari Yayasan Komunikasi Bersama atau YKB, yang mana fokusnya mengarah pada upaya memberitahukan Injil dengan cara damai menggunakan berbagai metode yang dapat dirasakan sebagai berkah bagi masyarakat. Permasalahan yang diambil dalam artikel ini adalah untuk mengkaji peristiwa komunikasi yang mencakup aspek kebahasaan dan aspek non-kebahasaan atau ideologi. Untuk tujuan penelitian ini yaitu ada dua. Tujuan umum itu mendapatkan deskripsi, interpretasi, klarifikasi, dan eksplanasi tentang representasi ideologi dalam struktur wacana KHI. Adapun tujuan khususnya yaitu mendapatkan deskripsi, interpretasi, klarifikasi, dan eksplanasi tentang representasi ideologi dalam struktur mikro yaitu pilihan kata, pilihan kalimat, dan pilihan gaya bahasa, dan struktur super yaitu skema, dan struktur makro yaitu tema. Untuk sumber datanya itu berupa transkripsi teks wacana KHI. Untuk metode penelitiannya yaitu data ini diambil dengan penelitian kualitatif dengan ancaman analisis wacana kritis yang mana dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan dianalisis dengan mengikuti model analisis wacana kritis perspektif Van Dijk. Untuk objek penelitiannya yaitu acara Kata Hari Ini atau KHI. Nah, hasil penelitian ini yaitu merupakan menunjukkan bahwa wacana KHI memiliki keunikan tersendiri, terutama dalam hal strukturnya, yaitu temuan struktur makro, kata, kalimat, dan gaya bahasa tertentu itu digunakan oleh penyampai wacana untuk menyampaikan pesan-pesan ideologinya. Sedangkan temuan struktur super, yaitu wacana KHI terdiri dari 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir, di mana bagian awal ini dimulai dengan pernyataan-pernyataan sederhana atau umum yang berupa ide-ide konseptual satu objek, yang kemudian bagian tengah itu berisi klaim pembenar, dan bagian akhir berisi pernyataan-pernyataan simpulan, di mana setiap bagian tersebut memuat jenis-jenis dan pola-pola ideologi tertentu. Nah, untuk temuan struktur makro yaitu tema wacana KHI ini mempresentasikan ideologi sebagai sistem keyakinan dan sebagai sistem tindakan. Intinya, aspek kebahasaan dan non-kebahasaan itu digunakan penyampai wacana sebagai strategi penyampaian pesan agar pesannya dapat diterima, dibenarkan, dipercaya, dan akhirnya diharapkan dapat mengubah sikap dan keyakinan publik. Nah, selanjutnya itu adalah kelebihan penelitian. Penelitian ini dijelaskan dengan sangat baik serta dapat dimanfaatkan secara teoritis maupun praktis, yaitu dapat menjadi pengaya bagi teori kewacanaan yang telah ada, khususnya yang berhubungan dengan keberadaan ideologi dalam struktur wacana, dan dapat dijadikan sebagai masukan bagi dosen atau guru bahasa dalam interaksi pembelajaran wacana, yaitu bahan pertimbangan bagi penyusun buku kewacanaan dan bertendensi ideologis. Untuk kekurangan penelitian ini yaitu tidak membuat saran dan tidak menyertakan contoh, baik itu dalam bentuk kutipan ataupun contoh lainnya yang berhubungan dengan wacana KHI pada bagian hasil dan pembahasan, sehingga bagi yang tidak memahami itu akan sulit mencerna tentang penelitian ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya ataupun kesalahan yang saya sampaikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.